Pemirsa, seorang ASN di lingkup Kanwil Kemenkumham Papua Barat diduga kuat menjadi korban salah tangkap disertai tindakan penganiayaan yang terjadi di Polsek Sorong Barat. Akibat kejadian tersebut, yang bersangkutan alami cacat permanen pada sejumlah bagian tubuhnya. Rivaldi, aparatur sipil negara di lingkup kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat ini diduga kuat menjadi korban atas kesalahan prosedural kepolisian. Dari data yang berhasil dihimpun, yang bersangkutan diamankan tanpa prosedural resmi dan harus menjalani masa penahanan pada Polsek Sorong Barat sejak tanggal 11 hingga 16 Desember 2019 silam. Selama penahanan, yang bersangkutan diduga kuat alami penganiayaan secara fisik. Hal tersebut terungkap dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Sorong Senin siang kemarin saat yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi korban pada agenda sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang menjerat oknum perwira polisi mantan Kapolsek Sorong Barat, Polres Sorong Kota AKP AMH dengan korban berinisial B, teman wanitanya. Bukti cacat permanen pada sejumlah bagian tubuh bersangkutan yang diduga akibat tindak penganiayaan dimaksud turut ditunjukkan kepada majelis hakim saat berlangsungnya persidangan. Dugaan kesalahan prosedural ini pun disesalkan karena turut menciderai citra institusi Polri. Yang tadi terjadi adalah ketika bukti disodorkan, di mana bukti disodorkan tidak ada surat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik seperti semestinya. Yang terjadi adalah oknum perwira tersebut menyimpan sendiri bukti itu dan menunjukkan sendiri. Ini salah satu hal yang sangat bobrok penegakan hukum yang terjadi di wilayah Kota Sorong. Kami berharap dalam waktu dekat supaya bisa terungkap lagi fakta persidangan ke depan harinya, bisa terungkap bagaimana penegakan hukum yang terjadi. Bukti-bukti yang sudah disodorkan, bukti-bukti yang sudah ditunjukkan, ternyata selama ini disimpan sendiri oleh oknum perwira tersebut. Seharusnya kan ada surat penyitaan, sehingga bukti-bukti ada penyidikan yang dilakukan oleh anggota-anggota kepolisian yang lain, yang bagian penyelidikan, atau penyidik, atau lidik. Yang terjadi ini tidak. Beliau yang menganiaya klien kami sendiri, melakukan pemukulan, melakukan pengancaman, segala macam, bukti-bukti disimpankan, dituduh fitnah, bahwa melakukan pencurian dan lain sebagainya. Ternyata hal itu tidak dilakukan oleh klien kami dan sudah dibantah dalam persidangan tadi. Ini menjadi bagaimana penegakan hukum yang bobrok sekali yang dilakukan oleh oknum-oknum institusi kepolisian. Diduga kuat kesalahan prosedural tersebut turut melibatkan sejumlah oknum Polri pada Polsek Sorong Barat. Langkah hukum berupa laporan resmi kepada Propam Polres Sorong Kota pun akan dijejaki tim kuasa hukum yang bersangkutan. Kami akan ambil langkah-langkah hukum melindungi klien kami ini. Kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Kalaupun ada terlibat oknum-oknum kepolisian yang ada di Polsek Sorong Barat, tentu kami akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan ke Propam untuk dilakukan proses. Siapapun tidak ada yang kebal hukum, mau presiden kah, pengacara kah, penjaga parkir, semua sama di mata hukum. Itu pasti kami akan lakukan, ambil langkah-langkah hukum. Dan dalam waktu dekat, kami sendiri akan nampingi klien kami untuk bikin laporan polisi. Jadi tidak ada cerita itu, tidak ada tuh. Tidak ada kompromi-kompromi, proses hukum jalan. Anggreni Sumbung, CWM Channel.